Hai guys, buat kalian yang punya masalah tentang kehidupan, pekerjaan, karir, percintaan, pokoknya apapun, gue sekarang adalah anak indigo dan sebagai Nyai, apa semua orang itu bisa jadi seorang spiritual? Jawaban saya sih belum tentu bisa. Kenapa? Seorang spiritual itu biasanya ada yang keturunan, ada dia belajar, ada juga dia seorang petapa. Nah, jadi ada juga yang memang diilhami, memang diberi kelebihan dari Allah Ta'ala, memang ada seperti itu. Jadi yang kayak sekarang gini, kayak orang keturunan itu biasanya dari kakek, dari leluhur turun ke kakek turun ke bapak turun ke ibu, bisa menjadi, tapi belum tentu diturunkan kepada orang yang pengen. Biasanya kepada orang yang tidak mengerti apa-apa. Karena itu pilihan. Kenapa? Biasanya bagi orang yang agak telaten. Kenapa saya bilang agak telaten, sahabat saya? Karena begini. Biasanya kalau seorang spiritual itu tuh pasti dia yang dipilih sama leluhur, atau dipilih sama pegangan-pegangan dari leluhur, orang yang telaten, dan biasanya ada unsur yang sama dengan sifat yang dari pemegang pertama, pemegang kedua, pemegang ketiga, seperti itu. Biasanya sih orang yang dari keturunan itu biasanya orangnya yang sabar, dipilihnya seperti itu. Untuk penerawangan, nah, apa bisa orang indigo itu bisa menerawang? Bagi saya, jujur, semua orang tuh bisa menerawang feeling. Tapi kalau kayak saya keturunan, saya punya sahabat gaib saya. Sahabat gaib saya yang menceritakan kepada saya, ini yang terjadi dengan mereka, ini yang ada seperti itu. Itu sahabat saya. Tapi ada juga yang indigo yang dibilang bisa menerawang tuh ada. Tapi yang memberitahu itu bukan diri dia yang menerawang, tapi biasanya ada gaib sahabat dia yang membantu dia untuk menerawang. Itu biasanya sih seperti itu. Nah, ini ada satu fenomena di mana kalau bilang indigo itu ada keturunan, spiritual itu punya keturunan atau dia berguru. Mungkin nggak kalau tiba-tiba serta merta itu hadir setelah dia dewasa? Setelah dia dewasa itu, makanya saya bilang tadi kayak keturunan. Bila keturunan itu orang yang kadang-kadang yang tidak begitu menyukai dengan namanya spiritual, itu bisa terpilih menjadi orang yang menjadi pengganti dari leluhur dia. Biasanya seperti itu. Malah orang yang menyukai tapak kesana kemari, malah belum tentu bisa ketemu yang makhluk astral goib, itu belum tentu. Paling kadang-kadang dia ketemu dikasih bacaan untuk siapa. Tapi kalau keturunan biasanya pasti dia bertemu langsung dengan sahabat goibnya dia. Seperti itu, dan selalu berbincang. Biasanya seperti itu sobat saya gitu. Yang keturunan bukan, maksudnya tidak keturunan. Bertapa atau mencari juga enggak. Bisa nggak tiba-tiba dia mengaku-ngaku dia indigo? Bagi saya belum tentu bisa. Karena seorang keturunan itu akan ada silsilah. Tidak segampang membalik telapak tangan seorang spiritual itu bisa. Kalau keturunan itu pasti ada silsilahnya. Silsilahnya tuh pasti. Kenapa? Pasti akan ada ceritanya kakek atau nenek dia yang mengobati orang. Dan dia pasti akan ada silsilah itu. Dan dia akan tahu siapa nama sahabat goib dari sahabat kakeknya dia. Dan dia juga kayak keturunan itu dari kecil pasti ada suatu dari sifat-sifat udah kelihatan banget. Biasanya dia ada mulai suka dengan klinik-klinik ya, dan juga nanti dia mulai melihat kayak ada satu kelebihannya ada begini. Kalau lagi ngobrol pasti ada suatu kejanggalan dari omongan dia. Atau keluarga lagi begini, dia bikin tingkah lakunya, dia akan meramal dengan sendirinya, itu pasti ada. Penerawangan saya tentang babyku Mas Hari, kalau yang saya terawang dia, kalau dibilang dia keturunan mungkin dari leluhur dia ada, tapi saya jujur, kalau dia langsung mengatakan diri dia seorang pengobat, bagi saya Allahu alam ya, tapi semua orang pasti bisa menjadi pengobat. Tapi yang saya lihat, seorang indigo tidak pernah bisa mengaku diri dia indigo. Seorang spiritual tidak bisa mengaku diri dia seorang spiritual. Tapi biasanya seorang spiritual itu akan ditunjukkan dari hasil kerja dia. Seperti itu. Hasil kerja dia
Bagus apa tidak? Gitu apa betul? Pasti begitu. Biasanya seperti itu. Seperti saya seorang keturunan, saya seorang spiritual. Saya tidak pernah menjual diri saya untuk ke orang-orang bahwa saya seorang spiritual, tidak. Tapi saya punya tamu, semua itu tahu dari mimpi pertama kalinya. Tidak kujuk-kujuk saya memajang saya seorang spiritual, enggak. Saya tuh semua pasien saya dikasih alamat dari mimpi. Alamat rumah saya semua datang dari mimpi. Seperti itu. Jadi ada sosok laki-laki tua atau nenek-nenek tua yang memberitahu mengobati kamu, hanya ada orang ini, alamat rumahnya begini. Saya dari awal begitu. Jadi bukan saya kujuk-kujuk seorang spiritual seperti ini, dan saya tidak meminta untuk menjadi seorang spiritual. Tapi karena saya keturunan, jadi keturunan ini saya nggak mau. Jadi sebenarnya jujur, seorang spiritual itu keturunan itu kadang-kadang menolak dia. Tapi karena mau nggak mau, karena pilihan harus. Mau nanya nih, Nyai kan melihat video barusan nih yang diputar kan. Nah, apakah Nyai melihat bahwa memang ada gurat keturunan atau gurat dia belajar atau memang ada gurat dia indigo? Ada nggak dari video yang Nyai lihat? Kalau saya lihat sih nggak ada sih. Kalau saya lihat nggak ada. Tapi feeling dia ada. Feeling dia ada. Feeling dengan ada pegangan itu nggak sama. Jadi dia punya insting terus kuat. Itu satu. Kedua lagi, jujur, ada orang yang suka ke klinik atau suka ke spiritual, suka apa. Itu kadang-kadang ada goib-goib yang bisa menempel. Jadi dia kadang-kadang ada sesuatu kejadian yang dia rasa seperti itu. Ini juga bagian dari salah satu sensasi apa kehalauan gimana ya? Kalau saya lihat ini adalah suatu sensasi aja. Memang dia orangnya kan suka mencari sensasi. Tapi feeling dia kuat kok. Kalau saya lihat tuh feeling dia kuat. Dia bisa membaca mimik muka orang atau seperti itu yang saya lihat seperti itu. Tapi kalau untuk keturunan mungkin dari leluhur mungkin ada ya. Pasti setiap semua orang itu pasti ada. Kalau yang sedikit kuat dari leluhur, pasti biasanya ada sahabat-sahabat leluhur dia menemani, itu biasanya ada. Tapi bisa gak dia menerawangnya seperti yang diucapkan? Bagi saya sih, kalau dibilang bisa menerawang, semua orang bisa menerawang sih. Semua orang bisa menerawang. Siapapun bisa menerawang. Penerawangan itu feeling. Boleh coba, penerawangan itu feeling. Penerawangan itu kalau orang-orang biasa feeling dia kayaknya lu pastinya begini, pasti kamu adanya begini, pasti kamunya begini. Itu biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau penerawangan dari goib, itu kita akan bisa melihat sesuatu yang akan terjadi, apa yang akan terjadi ke depan. Kalau orang menerawang, siapa aja bisa menerawang, siapapun bisa. Kamu aja kadang-kadang melihat kejadian, oh kayaknya ini ada sesuatu deh, kayaknya nih dia bohong deh, kayaknya itu feeling.